Selamat pagi pemirsa Radar Indonesia, kembali hadir menjumpai Anda dengan berita menarik dan teraktual dengan saya Revalinda, inilah selengkapnya. Pemirsa, saya awali dari berita daerah Kepulauan Riau, Batam. Satbrimob Polda Kepulauan Riau sigap tangani bencana banjir dan pohon tumbang di Batam, Bintan, dan Karimun. Satuan Brimob Polda Kepulauan Riau melaksanakan patroli SAR di berbagai wilayah guna mengantisipasi potensi banjir, pohon tumbang, dan tanah longsor akibat cuaca ekstrim yang melanda dalam 2 hari terakhir. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Danyon A. Pelopor, Kompol Darmin SOS. Patroli ini melibatkan 46 personil yang disebar ke 3 wilayah utama, yaitu Batam, Bintan, dan Tanjung Balai Karimun. Seluruh peralatan ini telah didistribusikan ke 3 wilayah utama sesuai kebutuhan di lapangan. Pelaksanaan patroli SAR Satbrimob Polda Kepulauan Riau dalam rangka mengantisipasi banjir, pohon tumbang, dan tanah longsor akibat cuaca ekstrim ini berjalan dengan lancar dan terkendali. Berkat respon cepat dan koordinasi yang baik, personil Satbrimob Polda Kepulauan Riau berhasil mengatasi kemacetan, membersihkan saluran air yang tersumbat, serta mengevakuasi warga yang terdampak. Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, SH.MSI, menyampaikan bahwa Polda Kepulauan Riau telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan instansi terkait untuk memastikan respon cepat dalam menghadapi potensi bencana. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dan perbukitan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan siap melakukan evakuasi jika situasi darurat terjadi. Selain itu, warga juga diminta menghindari berteduh di bawah pohon besar atau baliho yang berisiko tumbang akibat angin kencang demi keselamatan bersama. Terakhir, dalam kesempatan yang sama, Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, SH.MSI, mengajak masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi cuaca dari sumber resmi BMKG serta informasi dari pihak berwenang. Hasil penindakan yang dilaksanakan oleh Satnarkoba Polres Tulungagung selama 22 hari berhasil mengungkap sebanyak 16 kasus dengan 25 tersangka. Satnarkoba Polres Tulungagung selama 22 hari mulai 26 Februari hingga 19 Maret 2025 berhasil mengungkap sebanyak 16 kasus. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Tulungagung AKBP Muhammad Taat Resdi dalam konversi pers yang didampingi Kasat Narkoba Polres Tulungagung dan PJU Polres bertepat di lobi Polres, Jumat 21 Maret 2025. Kapolres Tulungagung AKBP Taat mengatakan selama 22 hari Sat Narkoba Polres Tulungagung berhasil mengungkap 16 kasus terdiri atas 11 kasus narkotika, 3 kasus obat keras berbahaya, dan 2 kasus minuman keras. Dari 25 tersangka yang diamankan, 9 diantaranya merupakan residivis dengan kasus yang sama. Sebaran dari 16 TKP, Kecamatan Tulungagung Kota 4 TKP, Kecamatan Kedungwaru 3 TKP, Kecamatan Boyolangu 3 TKP, Kecamatan Kalidawir 2 TKP dan masing-masing 1 TKP yaitu Kecamatan Ngantru, Gondang, serta Rejotangan. Modus operasinya, para pelaku menerima barang narkoba dari bandar dengan sistem ranjau, kemudian sabu dibagi sesuai dengan pesanan para pembeli. Pelaku mau melakukan itu karena mendapat keuntungan berupa upah uang atau dapat memakai narkoba tanpa dibeli. Juga karena faktor tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
Pasal yang diterapkan pada kasus sabu dikenakan pasal 114 sub pasal 112 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotik. Pada kasus narkoba pasal 435 JO pasal 138 ayat 2 dan 3 sub pasal 436 ayat 2 JO pasal 145 ayat 1 UU RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, dan pada kasus miras dikenakan pasal 62 ayat 1 YO pasal 8 ayat 1 huruf G dan I UU RI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. B sama dengan Boyolangu juga 3 TKP, kemudian Kalidawir 2 TKP, dan masing-masing 1 TKP. Kita beralih ke berita berikutnya. Berbuka bersama dan dialog keluarga besar ISME menganting Gresik. Acara buka bersama dan dialog agar Gresik menjadi lebih baik yang diadakan pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 dan juga dimaksudkan untuk mempererat tali silaturahmi. Acara yang berlangsung dengan meriah tersebut dihadiri oleh Podra Priyo Utomo, anggota DPRD Komisi 4, dan Abdullah Hamdi, Komisi 2. Turut hadir pula anggota dari Polsek Menganti dan Koramil Menganti. Bulan suci Ramadan selalu menjadi kesan tersendiri di setiap tahunnya, bulan yang penuh dengan keberkahan dan keutamaan. Acara dimulai pada pukul 16.30 dengan diawali dengan mendengarkan sambutan yang disampaikan oleh Bapak Malikus selaku Ketua ISME, yang dilanjutkan dengan sambutan dan dialog antara Podra Priyo Utomo dan Abdullah Hamid dengan warga Menganti yang hadir di acara tersebut. Podra Priyo Utomo dalam sambutannya menyampaikan bagaimana agar tercipta lapangan kerja yang meningkatkan ekonomi masyarakat, dan kemudian dilanjutkan dengan acara berbuka bersama. Dalam suasana santai dan penuh keakraban ini juga berdiskusi ringan seputar kondisi Gresik agar mempererat hubungan antara pemerintah dan insan pers yang memiliki peran penting dalam menyuarakan aspirasi masyarakat di tengah tantangan besar yang dihadapi Gresik. Momen kebersamaan ini menjadi pengingat bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan komunitas termasuk media sangat diperlukan untuk menciptakan perubahan yang nyata. Bagaimana caranya? Jalurnya lewat apa? Jadi kalau di bawah itu saya nggak ngerti ya mau cerai. Tapi yang kita tahu, makanya kita belajar untuk belajar mereka untuk mengelola dengan baik. Karena dana masyarakat yang dipakai. Makanya di sini itu kalau keras dari pangannya nanti kalau selesai nanti begitu. Ormas IWOI atau Ikatan Wartawan Online Indonesia dan Media Siber New 24 serta lembaga LSM bagi-bagi takjil. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu sore tanggal 23 Maret 2025 sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang menjalankan ibadah puasa serta sebagai sarana mempererat silaturahmi antara Ormas IWOI, Media Siber, LSM, dan warga masyarakat. Yoyok menjelaskan bahwa kegiatan ini memiliki beberapa tujuan utama. Di antaranya selama bulan suci Ramadan, kami juga ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat melalui pembagian takjil gratis. Ini juga merupakan bentuk nyata kepedulian ormas dan awak media terhadap masyarakat yang tengah berpuasa. Kegiatan disambut baik oleh masyarakat, terutama mereka yang sedang dalam perjalanan menjelang berbuka puasa. Banyak warga yang merasa terbantu dengan kegiatan seperti ini.
juga meningkatkan sinergi dan kedekatan dengan warga sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara LSM, ormas, juga awak media dan masyarakat. Baiklah pemirsa, berita terakhir tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Revalinda mewakili seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda dan mengucapkan